Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Rizky Ardiana akan menjelaskan sebuah sistem e-procurement dari salah satu perusahaan yang saya dan teman-teman saya analisis, yaitu Ayam Geprek Pangeran. Di sini saya menganalisis sistem e-procurement dari Ayam Geprek Pangeran ini bersama dengan dua teman saya, yaitu Kang Wandi Irwansyah Zakaria dan Kang Bisal Putra. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah gambaran permasalahan umum dari perusahaan Ayam Geprek Pangeran ini. Jadi permasalahan umum yang terdapat di sistem procurement Ayam Geprek Pangeran ini adalah di Ayam Geprek Pangeran ini proses pengadaannya masih dilakukan secara tradisional atau masih dilakukan secara konvensional. Dan mekanisme penyimpanan datanya masih berupa paper base, sehingga resiko untuk kehilangan datanya menjadi sangat tinggi. Selain itu, karena prosesnya masih dilakukan secara konvensional atau yang tradisional tadi, pada bagian pembayaran masih sering terjadi selisih hasil penjualan. Oke, jadi yang pertama tuh mekanisme penyimpanan datanya masih berupa paper base ya. Jadi misalkan saja suatu saat atau siapa tahu terjadi sebuah force major atau sebuah bencana. Misalkan saja kebakaran dan sebagainya. Nah, misalkan karena si mekanisme penyimpanan data ini masih berupa paper base, maka untuk risiko kehilangan datanya itu menjadi sangat tinggi. Misalkan saja terkena kobaran api yang tadi, sehingga si paper base hasil penyimpanan data tadi yang berbentuk paper base tadi jadi hangus, terbakar, dan menghilang itu sangat beresiko sekali. Dan selanjutnya pembayaran juga masih sering terjadi selisih. Kenapa? Soalnya untuk melakukan sebuah pembayaran di Ayam Geprek Pangeran ini masih maksudnya masih manual gitu, menggunakan paper base. Bayangkan saja kalau misalkan pembayarannya dilakukan secara sistem, maka selisih tersebut mungkin bisa tidak akan terjadi. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan permasalahan umum menurut bagian saya sendiri, yaitu di bagian purchasing. Oke. Di bagian purchasing. Oke, di bagian purchasing, masalah yang sering dihadapi oleh bagian purchasing adalah dalam hal detail pembayaran atau invoice, di mana saat ini di Ayam Geprek Pangeran ini masih menggunakan paper base gitu, yang bisa dibilang kurang aman. Karena misalkan saja ketika terjadinya force major seperti kebakaran, banjir, angin puting beliung dan sebagainya, maka kertas tersebut bisa saja kalau misalkan bencananya kebakaran, si kertas tersebut bakal hangus gitu. Bayangkan saja bila menggunakan sistem e-procurement yang disimpan di cloud misalnya, maka si data invoice akan aman gitu, karena bisa diakses di mana saja asal terhubung ke internet. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori apa saja yang kami gunakan dalam menyelesaikan masalah di sistem Ayam Geprek Pangeran ini. Nah, yang teori pertama, kita menggunakan knowledge. Jadi maksudnya knowledge ini, dalam konsep ini dijelaskan bahwa pengetahuan merupakan aspek berharga dalam suatu ekonomi digital. Dari tugas yang kami kerjakan, terdapat proses analisis dan analisa tersebut, yang tujuannya itu untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana solusi
aplikasi digital yang dapat memudahkan bisnis tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep knowledge sesuai dengan tugas yang kami kerjakan, di mana pengetahuan sangatlah penting guna mendapatkan solusi terbaik dalam bisnis geprek pangeran ini. Sebut saja jika tidak ada knowledge, pasti perusahaan akan seperti itu saja, tidak ada perkembangan. Oke, selanjutnya teori yang kedua yaitu digitizing. Jadi dalam konsep ini dijelaskan suatu proses digitalisasi di mana suatu proses dilakukan secara digital. Nah, jadi di dalam proses pengerjaan tugas ini, outputnya itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis web, di mana proses bisnis yang ada pada ayam geprek pangeran dilakukan dengan secara digitalisasi. Mulai dari pemesanan barang hingga penjualan produk kepada konsumen, sehingga konsep tersebut sesuai dengan tugas yang kami kerjakan. Oke, selanjutnya masih di teori yang kami kerjakan. Jadi selanjutnya teori yang kami gunakan. Jadi selanjutnya teori yang digunakan itu adalah internet working. Jadi mengapa kami menggunakan teori ini? Jadi di teori ini tuh konsepnya tuh mewakili sistem yang sedang kami kembangkan gitu. Di mana di dalam sistem ini kami membuat sebuah fitur yang dikhususkan untuk mempermudah menjalin kerjasama dengan pihak luar ataupun pihak eksternal dengan memanfaatkan teknologi internet. Misalkan contohnya aja seperti vendor dan supplier yang nantinya akan mempermudah proses bisnis dari perusahaan yang kami jadikan sebagai objek bahan penelitian. Oke, teori yang selanjutnya itu yang innovation. Jadi di teori innovation ini, konsepnya ini termasuk ke dalam konsep sistem ayam geprek pangeran gitu. Dimana karena aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam, bukan 8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Oleh karena itu, di sistem ayam geprek pangeran ini, inovasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Mengingat banyaknya pesaing di industri yang serupa, di sektor yang sama. Di sistem ayam geprek pangeran ini, kita selalu melakukan research terhadap kebutuhan pasar gitu, kebutuhan pasar konsumen, di mana research ini akan diaplikasikan ke dalam sistem ayam geprek pangeran ini, supaya membuat perusahaan menjadi lebih baik dari perusahaan di sektor industri yang serupa. Oke. Nah, selanjutnya yaitu teori yang terakhir yaitu teori yang bernama convergence. Jadi di teori ini menggunakan konsep yang terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communication, dan content. Oke, jadi gini, di sistem ayam geprek pangeran ini, tentu saja kita menggunakan sistem computing atau komputer, di mana pusat syaraf pengolahan data dan informasinya yang dimana dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha oleh sistem ayam geprek pangeran ini dilakukan bisa secara online dan terkomputerisasi. Nah, selanjutnya ada communication, di mana tentu saja di sistem ayam geprek pangeran ini proses komunikasi menggunakan teknologi sistem informasi yang gampang diakses, seperti misalnya lewat sosial media atau by telepon gitu. Dan terakhir adalah konten. Oke, khusus konten ini di industri 4.0 seperti sekarang ini, konten itu bisa dibilang menjadi sebuah media promosi yang sangat menguntungkan bagi sebuah bisnis gitu. Sebut saja misalkan kita akan mempromosikan produk
ayam geprek Pangeran ini. Jadi kita tuh mempunyai sebuah sosial media, di mana sosial media ini menjadi tempat untuk mempromosikan produk secara menarik agar bisa menarik minat konsumen. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin tadi sudah selesai mengenai teori yang kami gunakan dalam pembuatan sistem e-procurement ayam geprek Pangeran ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai desain Archimedes 3 layer dari tiap-tiap divisi di ayam geprek Pangeran. Nah, karena di sini saya bertugas di divisi purchasing, maka saya akan menjelaskan desain Archimedes di divisi purchasing. Oke, mohon maaf karena di sini gambarnya kecil, maka saya akan menampilkannya lewat image. Bentar. Oke, jadi di sini sudah terlihat ya desain Archimedes yang telah saya buat di bagian purchasing ini. Jadi di Archimedes ini saya membuat 3 layer, yaitu business layer, application layer, dan teknologi layer. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing layer tersebut. Oke, yang pertama langsung saja ada business layer. Jadi di bagian purchasing ini, proses bisnisnya yaitu berupa pembayaran, di mana proses awalnya yaitu proses list invoice pembayaran. Nah, maksudnya tuh di bagian purchasing ini akan menerima invoice pembayaran yang dikirim dari bagian pengadaan, dan nantinya tersebut akan di-approve oleh admin purchasing. Setelah di-approve, maka invoice tersebut akan di-input di dalam sistem e-procurement yang geprek Pangeran ini gitu. Nah, setelah di-input pembayaran invoice tersebut, maka si admin purchasing nantinya akan merubah status pengadaan menjadi sudah dibayar. Nah, nantinya setelah mengubah status menjadi sudah dibayar ini, si notifikasinya akan sampai ke bagian supplier yang menyetok bahan baku ini gitu. Nah, setelah muncul notifikasi, maka bisa dikatakan proses bisnis ini selesai di bagian purchasing. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan application layer yang terdapat di sistem ayam geprek Pangeran ini. Oke. Di application layer bagian purchasing di sistem ayam geprek Pangeran ini yaitu yang pertama, bagian purchasing itu nantinya akan mengakses aplikasi. Nantinya si aplikasi tersebut hanya akan menampilkan tampilan website khusus bagian purchasing. Nah, di website purchasing ini terdapat sistem pembayaran invoice, yang dimana di sistem pembayaran invoice ini bagian purchasing dapat melakukan fungsi edit data invoice, fungsi update status invoice, dan fungsi metode pembayaran invoice. Jadi yang pertama tuh ada fungsi edit data invoice, di mana di sistem pembayaran ayam geprek ini si bagian purchasing nantinya akan bisa mengedit data yang sudah diinput gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi update status invoice. Jadi ketika si invoice sudah diinput seperti yang dijelaskan di bisnis layer tadi, di sistem pembayaran invoice di ayam geprek Pangeran ini, nantinya si admin purchasing ini akan mengupdate statusnya gitu, yang asalnya belum dibayar jadi sudah dibayar misalnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada fungsi metode pembayaran invoice, di mana di sistem pembayaran invoice ayam geprek Pangeran ini kita memiliki
dua metode, yaitu payment gateway dan transfer biasa. Dan nantinya akan menghasilkan sebuah objek berupa data invoice pembayaran di sistem e-procurement ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi layer di bagian purchasing. Nah, di bagian purchasing ini, data purchasing atau dalam hal ini data keuangan akan dikelola melalui sebuah device yang ada pada purchasing, di mana device tersebut akan mengakses internet. Mengapa kita memilih internet? Karena sistem e-procurement disimpan di dalam sistem e-procurement ayam geprek Pangrango ini disimpan di dalam sebuah web server, di mana dalam sebuah web server tersebut terdapat database akses service, atau dalam hal ini disebut saja database manajemen sistem. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sistem rantai pasok, sistem e-procurement yang terdapat di sistem ayam geprek Pangrango ini. Jadi, di dalam sistem e-procurement ini terdapat sistem pengadaan, sistem supplier, dan sistem purchasing. Jadi karena sistem e-procurement ini diakses melalui web server, yang dimana web server ini memiliki database access service atau database manajemen sistem, maka sistem e-procurement ini dapat memanajemen data dan dapat juga mengakses data dari DBMS ini atau database access service ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa database manajemen ini memiliki fungsi provide data access atau menyajikan akses data, dan juga memiliki fungsi manajemen data. Oke, mungkin itu saja untuk bagian untuk desain Archimate layer di bagian purchasing. Oke, setelah tadi kita menjelaskan mengenai desain Archimate layer di bagian purchasing, di sini saya akan menjelaskan database apa saja yang digunakan di sistem ayam geprek Pangrango ini, khususnya di database purchasing, di bagian purchasing. Jadi di sini, di halaman ini, saya akan menjelaskan mengenai database yang dirancang dalam usulan aplikasi sistem e-procurement ayam geprek Pangrango, khususnya di bagian purchasing. Oke, jadi di sini kita bisa lihat di dalam database manajemen sistem ini, di bagian purchasing atau di sistem ayam geprek Pangrango ini kita menggunakan MySQL, di mana di dalam MySQL sendiri ini kita dapat melakukan sebuah penyajian data akses dan juga managing data. Nah, di mana di dalam MySQL ini terdapat tabel pemesanan barang dan tabel invoice. Nah, gunanya tabel pemesanan barang ini apa sih? Jadi di tabel pemesanan barang ini akan memuat informasi pemesanan barang ketika supplier melakukan proses pengiriman barang ke bagian pengadaan. Jadi di sini tuh akan banyak sekali informasi data dan informasi yang diinput gitu. Oke, selanjutnya ada table invoice, di mana di table invoice ini memuat informasi list-list barang apa saja yang dipesan, dan juga detail-detail dari setiap barang tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk database yang digunakan dalam usulan aplikasi sistem e-procurement ayam geprek Pangrango ini, khususnya di bagian purchasing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Wani Irwansyah Zakaria, Dwi Saputra, dan Rizky Hardiana di tugas e-procurement akan mempresentasikan hasil implementasi analisa kami menjadi dalam bentuk suatu aplikasi yang disebut dengan aplikasi e-procurement ayam geprek Pangeran. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama, kelompok kami, saya sendiri yaitu Wandi Irwansyah Zakaria dengan NPM 11808025 dan Dwi Saputra dengan NPM 11181029 dan Rizky Hardiana 11181019. Nah, kita mulai saja presentasinya. Oke. Pertama kita akan login sebagai admin pengadaan. Nah, ini adalah merupakan halaman awal di bagian admin pengadaan. Nah, step pertama yang akan dilakukan adalah menginput pengadaan baru. Misalnya kita beri contoh, kita memasukkan pengadaan ayam. Tanggal maksimal pengadaannya misalnya kita set di tanggal 31 Januari. Kemudian kita pilih kuantitinya, misalnya kita butuh 34 kilogram ayam. Kemudian spesifikasi yang diperlukan, pertama ayam fresh misalnya, maksimal harga misalkan 10 juta. Maka kita simpan. Nah, kemudian status pengadaannya akan berubah menjadi, kita bisa lihat di sini, status pengadaannya menjadi menunggu approval, yang dimana ini harus di-approve oleh bagian manajer pengadaan. Nah, kemudian kita logout dan login sebagai manajer pengadaan. Nah, ini adalah halaman manajer pengadaan. Di sini ada dua bagian, pengadaan menunggu persetujuan dan pengadaan yang sedang berjalan. Nah, kita mulai ke yang tadi, pengadaan ayam 34. Nah, kita approve dengan cara mengklik. Kemudian ketika mengklik akan muncul tombol, ada pop-up tanggal mulai ordernya. Kita isi misalnya di tanggal 1 Januari. Dan juga misalnya kita akhiri, karena kita bisa lihat 31 Januari itu proses pemasokan harus selesai, maka kita misalnya pengumumannya itu di tanggal 20 Januari. Kita simpan, maka ada notifikasi di sini. Kemudian kita lihat di sini menunggu pemenang. Nah, karena di detail di sini kita bisa lihat nama pengadaannya, dan di sini adalah tabel supplier yang mengikuti tender. Karena belum ada, maka datanya masih kosong. Nah, selanjutnya akan di bagian supplier yang akan dijelaskan oleh Kang Dwi. Oke, baik. Terima kasih Kang Abdul. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra. Saya juga mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-procurement pada perusahaan ayam geprek Pangeran. Dan saya di sini sebagai yang menghandle bagian supplier. Dan di sini sudah tampak tampilan login untuk aplikasi yang akan ada di bagian supplier. Pertama-tama, kita harus login dulu.
untuk dapat masuk ke sistemnya. Oke, setelah login maka akan langsung tampil halaman utama dari si sistem di bagian supplier ini. Di sini dapat kita lihat di sini ada menunggu pemenang tender dan juga ada pengadaan berjalan. Di sini untuk mengikuti tender maka kita langsung klik saja menu tender yang ada di pojok kiri. Nah, di sini juga akan tampil project open tender yang sudah dibuka oleh si ayam geprek Pangeran itu sendiri. Nah, di sini ada ayam yang 34 dan ada spesifikasinya, maka kita langsung aja lihat detailnya. Nah, setelah dilihat detailnya, maka akan tampil detail dari pengadaan yang dibutuhkan oleh bagian pengadaan di ayam geprek Pangeran. Dan untuk itu kita sudah melihat spesifikasi yang mereka butuhkan, maka kita tinggal mengikuti tendernya saja dengan mengklik tombol ikuti tender. Setelah diklik, maka akan tampil form join tender, yaitu di mana ada form penawaran dan juga penawaran harga. Nah, di form penawaran ini, kita harus melihat juga spesifikasi yang dibutuhkan oleh si ayam geprek tadi ya. Di sini spesifikasinya yaitu ayam fresh maksimal harga 10 juta. Nah, di sini tentunya kita untuk bisa memenangkan tender itu kita kan dilihat juga dari si perusahaan ayam gepreknya, apakah sesuai dengan mereka yang butuhkan atau tidak. Nah, di sini kita bisa memasukkan penawarannya dengan sesuai apa yang kita bisa lakukan gitu. Misalkan kita memasukkan ayam fresh gratis 4 kilo, kita memberikan gratis 4 kilo, kemudian harganya kita di 8 juta rupiah. Seperti itu. Ketika sudah mengisi lalu tinggal klik simpan. Oke, setelah klik simpan maka penawaran kita sudah tersubmit ke dalam sistem dan juga nanti akan tampil di sistemnya bagian pengadaan. Kemudian kita logout, nanti akan kembali lagi ke bagian pengadaan. Baik, untuk melihat perbandingannya, apakah karena kan nanti harus dilihat ada yang pemenang, ada yang juga yang kalah di tender ini, maka saya asumsikan di sini akun yang kedua ini adalah supplier pesaing saya. Oke, diulangi saja seperti tadi, ikuti tender, klik ke menu tender, lihat detail, kemudian klik tombol ikuti tender, dan seperti biasa akan tampil form join tender. Mungkin di sini saya akan ketikkan harga yang lebih mahal, jadi mungkin nanti yang pemenangnya adalah supplier yang satunya lagi, yang memiliki harga lebih murah dan gratis 4 kg. Klik simpan, maka tender akan tersimpan. Nah, seperti itu. Dan sekarang akan dikembalikan ke bagian pengadaan, yaitu ke bagiannya Kang Abdullah. Oke, kita lanjut ke bagian pengadaan lagi. Nah, di sini kita akan mempresentasikan lagi proses pemilihan pemenang tender. Nah, yang pertama kita tentunya harus masuk ke bagian manajer pengadaan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada di bagian pengadaan yang sedang berjalan, di sini ada statusnya menunggu pemenang. Nah, artinya kita bisa mulai memilih pemenang. Dan kita bisa lihat di sini di bagian bawah ada dua supplier. Yang pertama dengan nama supplier PT Sejahtera Bersama, dan yang kedua adalah PT Sejahtera Bersama. Nah, kemudian penawarannya kita bisa lihat. Untuk ayam geprek, cut dulu. Harusnya nggak usah di ini ya. Namanya lucu banget ya. Cut ya, Bit. Kita mulainya dari mana ya? Ini aja. Nah, di bagian bawah kan. Oke. Nah, di bagian bawah di sini ada terdapat dua supplier. Dari login aja deh. Dari pas login. Oh, dari login. Oke. Baik.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai ke proses selanjutnya, yaitu untuk pemilihan pemenang tender. Nah, yang pertama tentunya kita harus login menggunakan manajer pengadaan. Kemudian, di sini kita bisa lihat di bagian pengadaan sedang berjalan, terdapat tender dengan status menunggu pemenang. Nah, kita bisa lihat detail. Nah, di sini ada di bagian bawah terdapat 2 supplier yang mengikuti tender. Nah, misalnya kita asumsikan bagian pengadaan itu mengevaluasi, ternyata PT Sejahtera Bersama ini memberikan gratis 4 kg dengan harga yang lebih murah. Tentunya ini akan menjadi pemenang tender. Kita tinggal pilih menjadi pemenang tender, maka kita bisa lihat statusnya udah menjadi proses pemasokan. Kita bisa lihat. Nah, yang tadi PT Sejahtera Bersama ini menjadi pemenang tender. Seperti itu. Nah, berarti untuk proses selanjutnya, kita akan lanjut ke menunggu bagian supplier mengirimkan barang atau proses pemasukan setelah selesai. Oke, baik. Setelah di bagian Kang Abdullah selesai atau bagian pengadaan selesai, maka kita akan kembali ke bagian supplier. Seperti biasa, kita akan masuk dulu ke sistemnya. Nah, di sini untuk di pengadaan sedang berjalannya sudah ada notifikasi dan kita bisa lihat detailnya. Nah, jadi ceritanya yang untuk supplier saya ini menang dan harus segera melakukan proses pemasokan. Di mana nanti di sini kita akan mulai proses packing dan lalu setelah proses packing selesai, maka barang akan siap dikirimkan, dan jika ingin mengirimkan barang, tinggal melakukan atau mengklik tombol proses pengiriman. Dan akan tampil detail form pengirimannya, dan di sini kita tinggal memasukkan tanggal pengirimannya, kapan kita mengirimkan barang tersebut, kemudian kita akan melampirkan atau mengunggah bukti pengiriman barang yang bisa kita pilih. Misalkan ini contohnya resi pengirimannya, lalu kemudian klik simpan. Nah, setelah itu barang telah bisa kita kirim seperti itu. Jadi nanti tinggal menunggu konfirmasi saja dari bagian pengadaan ketika barang tersebut sudah atau memang sudah diterima oleh bagian pengadaan. Jadi untuk proses selanjutnya akan dikembalikan lagi ke bagian pengadaan atau ke bagiannya Kang Abdul. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai ke bagian pengadaan lagi untuk mengkonfirmasi barang sudah diterima. Jadi skenario-nya ketika barang telah diterima atau sudah masuk ke pengadaan, maka di statusnya akan ada tulisan konfirmasi diterima. Maka kita misalnya barang dari supplier sudah diterima, maka kita tinggal melakukan proses ini dengan cara klik terima barang, kemudian kita bisa lihat juga bukti pengiriman yang tadi supplier kirimkan dengan mengklik. Nah, ini sebagai contoh, misalnya formnya nanti akan muncul form pengirimannya atau bukti pengirimannya. Nah, kemudian misalnya kita mulai ke form penerimaan barang. Nah, tanggal terimanya itu tanggal berapa, kemudian insert bukti penerimaan barang. Nah, selanjutnya akan tersimpan. Nah, statusnya akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Nah, setelah bagian ini sudah selesai, maka akan lanjut ke bagian supplier. Oke, baik. Untuk itu di bagian pengadaan sudah selesai, yaitu ketika barang sudah diterima,
Mereka akan mengkonfirmasi dengan mengklik tombol terima barang, kemudian mereka akan input tanggal terima barang dan juga mengupload bukti penerimaan barang. Setelah itu di bagian saya, untuk di bagian supplier, maka notifikasi akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Di mana ketika kita klik lihat detail, maka di sini akan tampil bukti penerimaan barang dan juga tanggal penerimaan barang. Dan kita juga bisa melihat bukti penerimaan barangnya berupa, ini hanya contoh saja, tapi nanti yang aslinya akan berupa form penerimaan barang ataupun bukti terima barang. Seperti itu. Berarti ini selanjutnya hanya tinggal menunggu pembayaran dari bagian purchasing. Maka selanjutnya akan dikembalikan atau dilanjutkan oleh bagian purchasing. Oke, terima kasih Kang Wandi dan Kang Dwi. Jadi di sini saya Rizky Ardiana bertugas sebagai bagian purchasing, di mana bagian purchasing ini merupakan salah satu bagian di MG Pangeran untuk bagian pembayaran itu. Oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke aplikasinya, login dan masukkan email dan password. Oke, di sini kita bisa lihat di menu awal bagian purchasing terdapat berbagai macam invoice yang belum dibayar ya. Contohnya saja kita lihat nama barangnya itu ayam. Nah, untuk ayam kita coba diklik saja actionnya untuk melihat. Oke. Nah, setelah klik action, maka di sini untuk membayar bahan baku berupa ayam tersebut, kita tinggal input aja tanggalnya. Klik tanggalnya, kemudian contohnya tanggal 9 bulan 1 2021 misalkan, atau tanggal 30 12 2020. Nah, setelah itu klik choose file dan kita upload bukti pembayarannya. Contohnya saja ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, maka nanti sistem akan menampilkan notif berupa berhasil melakukan proses upload selesai pembayaran. Nanti akan muncul di bagian invoice sudah dibayar. Setelah itu, si bahan baku tersebut dibayar, maka akan kembalikan ke bagian supplier bahwa si bahan baku tersebut sudah dibayar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika bagian supplier bagian purchasing telah membayarkan. Kita masuk lagi ke manager pengadaan. Maka kita lihat bahwa pengadaan ayam sebesar 34 kg itu sudah selesai karena sudah terbayarkan. Jadi proses procurement dengan pembayaran telah dilakukan, maka proses pun telah selesai. Ya teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya beri mengenai sistem e-procurement dan geprek Pangeran ini, khususnya di bagian purchasing. Terima kasih atas waktu yang teman-teman sempatkan. Terima kasih juga kepada Pak Zahi yang telah memberikan tugas sistem e-procurement ini, sehingga saya dan teman-teman semua bisa dapat lebih mengetahui mengenai hal-hal sistem e-procurement ini. Oke, mungkin baik itu saja. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya tutup dengan hamdalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.